Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban. Al-Faslul Samin fi Syahri Sya'ban. Pasal yang ke-8 menerangkan tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan latih tanding. Melatih fisik dan mental spiritual. Riyadhah setelah bulan Rajab. Untuk apa? Untuk mencapai kesempurnaan puasa dan amaliyah bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini sebagai jisrun, sebagai jembatan bulan Rajab menuju bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban, Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh membuka pintu ampunannya lebar-lebar untuk seluruh hamba yang ingin bertobat dan ingin memperbaiki diri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah memperhatikan hamba-hamba pada malam nisfu Sya'ban. Maka dia akan mengampuni semua makhluk. Kecuali ada adat istisna. Dikecualikan. Li musyrikin au musyahid. Kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi dalam hadis ini ada dua dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Yaitu dosa syirik. Baik syirik jali maupun syirik khafi. Selama dia belum tobat. Ya. Jadi selama dia belum tobat, maka bulan Sya'ban ini Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut. Jadi mesti taubat. Mesti istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Dan sebaik-baik istighfar adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi bukan astagfirullahalazim, astagfirullahalghafurarrahim, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Bukan. Ya. Jadi sebaik-baik istighfar adalah kalimat la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang dapat menghapus dosa besar ataupun dosa kecil. Tentu yang berhubungan kepada Allah. Dan yang kedua, ada dosa orang yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan ini. Yaitu dosa orang yang bermusuhan. Selama belum saling memaafkan. Jadi bulan Sya'ban ini bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah bulan istighfar dan bulan saling memaafkan. Kenapa? Dosa kepada sesama manusia seperti berbuat zalim, menyakiti perasaan, menghibahnya, mencacinya, memfitnah dan sebagainya tidak akan diampuni oleh Allah kecuali apabila orang yang dizalimi
mau memaafkan. Kalau tidak memaafkannya, maka Allah tidak akan mau mengampuni. Allah akan menuntut hak-hak tersebut nanti di akhirat jika tidak diselesaikan di dunia. Yang dapat menyebabkan pahala pelaku hangus dan ditimpakan dosa korban kepadanya. Rukun taubat, rukun taubat. Nah, ini dari dosa sesama manusia itu ada dua. Yang pertama mohon ampun kepada Allah, bitaubatin nasuha, dia rujuk atau rujuk kepada Allah, berjanji kepada Allah tidak akan melakukan perbuatan zalim, perbuatan dosa tersebut. Dan yang kedua, meminta maaf kepada orang yang dizalim atau mengembalikan hak atau barang-barang orang yang dizalim apabila ada barang yang diambil. Koruptor. Luar biasa para koruptor. Kalau dia nggak minta maaf kepada rakyat, maka dosanya. Kalau rakyat tidak memaafkannya, tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau orang yang dizalimi sudah wafat, nah ini orang yang dizalimi sudah wafat, maka mesti minta maaf kepada ahli warisnya. Kalau dia tahu ahli warisnya, atau ahli warisnya masih bisa ditemuin. Kalau nggak bisa ditemuin, orangnya sudah wafat, ahli warisnya tidak ketemu, maka dia mesti bersedekah atas nama orang yang dizalimi. Atau bisa juga memperbanyak doa dan kebaikan yang pahalanya dihadiahkan untuk orang yang dizalimi tersebut. Jadi betapa ruginya orang yang menzalimi orang lain. Ya Allah. Ya, pada bulan ini adalah bulan istighfar dan bulan saling maaf-memaafkan. Jadi di bulan Syaban ini, seluruh amal kita, seluruh amal manusia diangkat untuk dilaporkan kepada Allah. Bagaimana hadis dari Usamah bin Zaid. Dari Usamah bin Zaid, ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahram min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Jadi jawab beliau dalam sabdanya, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang. Bulan Sya'ban sering dilupakan oleh orang. Ya, sibuk untuk mencari bekal buat lebaran. Ya, jadi lupa pada bulan Sya'ban. Yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan.
Nah, kata Rasulullah, fihi al-a'malu wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa'uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaimun. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amalan-amalan anak Adam diangkat kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maka aku ingin, kata Rasulullah, amalku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Nah, ini hadisnya. Kalau amalan seluruh umat manusia pada bulan Sya'ban, pertengahannya, malamnya Sya'ban, seluruh amal manusia itu akan diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Rabbul Izzati Jalla Jalla. Dalam kitab pada syuhur, di hadis syahr, khamsatu ahrufin. Jadi bulan Sya'ban itu terdapat 5 huruf. Yang pertama adalah asyin. Yang kedua huruf ain. Yang ketiga huruf ba. Yang keempat huruf alif. Dan yang kelima huruf nun. Fa'amasyin fi hadha syahr asyukru. Di shin pada bulan ini diartikan asyukru, syukur. Asyukru huwa ibaratun an ma'rufin yuqabilu ni'mah. Sawa'un kana bilisani au bil yadi au biqalbi au bil qalbi. Jadi syukur adalah ungkapan rasa terima kasih atas nikmat yang diberikan. Baik itu mengungkapkannya dengan lisan kita, dengan tangan kita, maupun dengan hati. Karena syukur adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Izzati Jalla Jalalu kepada hamba. Komponennya, ya, syukur itu memiliki komponen rukun, ya, rukunnya, komponen-komponen itu ada 3. Yang pertama komponennya itu adalah ilmu, dan yang kedua al-hal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-hal, dan yang ketiga al-amal. Ilmu itu artinya mengetahui nikmat yang diberikan dari yang memberi nikmat. Nah, dia tahu. Dia mengetahui nikmat dari yang memberi nikmat. Nikmat apa yang diberikan oleh sang pemberi? Dia paham apa nikmat penglihatan, apa nikmat pendengaran, apa nikmat berpikir, nikmat bergerak, nikmat makanan yang berupa rezeki. Dia tahu. Kalau sesungguhnya itu adalah nikmat dari yang memberi. Maka ketika dia mengetahui bahwa seluruhnya apa yang dia miliki, yang dia terima itu adalah satu nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat, maka estafet
kepada komponen yang kedua, kepada rukun yang kedua, yaitu hal, keadaan. Jadi hal ini adalah suatu keadaan, kegembiraan yang timbul, yang muncul karena mendapatkan suatu kebaikan dari sang pemberi nikmat. Jadi kalau dia merasakan apa yang dia terima, apa yang telah dia miliki itu adalah nikmat, ada yang memberikannya, maka akan timbul suatu kegembiraan. Dan kegembiraan itu adalah suatu ungkapan rasa terima kasih atas kebaikan sang pemberi nikmat. Nah, setelah dia mengetahui hatinya dia bergembira, komponen yang ketiga akan estafet lagi dari hal ini menjadi amal. Nah, karena amal adalah untuk melakukan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Ini dia. Ya. Jadi ketika kita menerima sesuatu pemberian, nah, kita mesti tahu yang diberikan itu manfaatnya untuk apa. Apabila kita melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat, namanya syukur. Jadi syukur itu kita dapat ungkapkan dengan berbagai macam cara. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Bilisan. Misalnya bilisan. Tadi, ya, sawaun kana bilisan, au bil yadi, au bil qalbi. Dengan lisan, kita diajarkan mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Kenapa ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin? Nikmat mana yang kita terima? Kita diajarkan mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kepada kita ala katsirin min ibadihil mu'minin, di atas banyaknya orang-orang mukmin. Orang mukmin banyak, tapi kita lebih utama. Nah, ini dia. Ya. Yang kita peroleh adalah nikmat talqin, nikmat zikir. Ya. Sebab nikmat talqin, nikmat zikir sebagai nikmat hidayah ini tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli dengan harta. Seberapapun harta banyaknya tidak akan bisa memberikan untuk membeli nikmat talqin, nikmat hidayah. Jadi hidayah, nikmat talqin sebagai nikmat hidayah ini tidak bisa dibeli dengan ilmu. Banyak para kiai, banyak para doktor, para profesor yang ilmunya banyak, bukunya banyak, kitabnya banyak, tapi tidak bisa membeli talqin sebagai hidayah. Begitu pula dengan nikmat zuriat, nikmat darah, keturunan. Tidak bisa memberi, ya tidak bisa membeli nikmat talqin, nikmat hidayah. Tidak bisa. Ya. Contohnya Abu Lahab, saudara pamannya Rasulullah.
tapi tidak mendapatkan hidayah, tidak dapat nikmat tauhid. Nah, ini banyak di atas dunia. Di Indonesia, orang yang dikatakan beriman. Banyak kiainya, banyak ulamanya, banyak ustadznya. Tapi banyak kiai, banyak ulama yang menolak talqin. Karena sesungguhnya talqin itu adalah hidayah yang tidak bisa dibeli dengan ilmu. Nah, ini kita diajarkan mengucapkannya alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini hanya ucapan syukur dengan lisan kita. Nah, lalu ucapan syukur dengan apa? Dengan tangan. Yaitu dengan melakukan amal soleh. Setelah kita mendapatkan nikmat talqin, nikmat hidayah yang begitu besarnya, yang begitu agungnya, alhamdulillah kita bisa melakukan amaliyah bersih. Salat, ba'diyah, maghrib, sampai salat, syukur nikmat 12 rakaat. Coba para kiai, para profesor, para doktor, ya, yang belum mendapatkan talqin, yang belum mendapatkan hidayah, tidak ada yang mengerjakan sampai 12 rakaat. Begitu pula dengan amaliyah lain. Ya, ini dengan tangan kita melakukan amal soleh. Kita bisa bersedekah. Para pemangku manakib, para ikhwan, alhamdulillah, ya, ikut menyemarakan manakib, membantu orang lain. Bahkan kita nanti diajarkan pada malam nisfu Sya'ban untuk mensyukuri nikmat talqin, mensyukuri nikmat hidayah, untuk sholat 100 rakaat menggunakan tangan kita, menggunakan kening kita, menggunakan lutut kita, ibu jari kaki kita untuk sujud kepada Allah. Dan bersyukur dengan hati, yaitu dengan mengakui nikmat-nikmat Allah dan merasa bahagia dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Baik itu yang kecil maupun yang besar. Nikmat yang banyak maupun nikmat yang sedikit. Nikmat sehat ataupun nikmat sakit. Nikmat ada ataupun sedang tidak berada. Alhamdulillah. Jadi syukur adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat penting di dalam agama Islam. Karena dengan syukur kita dapat memperbaiki dan meningkatkan keimanan, juga mendekatkan diri kita pada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.